Perlu kita ketahui di sini ayat 224 ya, mengenai apa Bu? Mengenai sumpah atas nama wala taj'alu urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nasi wallahu sami'un 'alim wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un 'alim wala taj'aluha dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpah. Hati-hati ya Bu, kalau kita bersumpah, hati-hati kalau kita nggak konsisten, itu berarti kita punya utang sama Allah. Ya, jangan sampai kita tidak konsisten. Contoh, demi Allah aku mesti kok akan teko. Urung mesti. Sapa ngerti sak menit kemudian terus Allah jabut awake dhewe. Nah, ini kalau menggunakan sumpah itu susah ya, berat bukan susah tapi berat. Makanya istilah dulu kalau saya diajari oleh guru madrasah saya dulu, kalau memang ke pojok atau memang akan hadir maka gunakan kata insya Allah, itu lebih baik daripada kata sumpah. Makanya sekarang itu kata sumpah ya luar biasa, kalau orang-orang Islam di medsos itu ya, itu kadang sumpah saya berani mati ini dan ini itu sebagainya. Iya, sumpah 7 keturunan mesti dan lain-lain pokoknya. Saya tidak berani menyebutkan karena itu khawatirnya akan terjadi ke anak turun kita. Ya, kalau orang dulu sabdo pangandiko, kalau Sunan Kalijogo pun juga sama sabdo pangandiko. Untuk jenengan pun juga sama terhadap anak, juga hati-hati jangan nyumpai anak, terutama ibu. Sebab apa? Ibu itu dungone itu lebih mandi daripada sunan, daripada wali, daripada habib, daripada ustadz, daripada kiai. Jadi jenengan itu dungone mandi pol. Ya, jenengan ziarah kemana-mana, tapi orang tuanya nggak pernah diziarahi ya percuma. Maka dungone wong tua niku pes koyok malaikat sing donga. Makanya nek jenengan niku mau ndongokke anake dongakno sing apik-apik. Kalau mau berkata kepada anak-anaknya, berkatalah yang bagus-bagus. Jangan sampai sumpah serapah yang nantinya anak-anak itu kasihan. Kuatirnya hidupnya blangsat. Pokoknya wong tua wadon niku nak ngomong ambek putra-putrine kudu diati-ati. Beda kali bapak orang tua laki. Iku sepertiga, 3 tingkat dungane isih mustajab ibu tinimbang wong lanang. Makanya luar biasa ini. Sebenarnya kemuliaan di situ ada pada ibunya. Makanya awake dhewe niku sukses ora sukses tergantung dungane wong tua wadon. Ya. Bocah iku dadi soleh dan solihah itu tergantung daripada wong tua wadon, tergantung dari wong tua wadon. Makanya jenengan dadi ibu, peran ibu kudu sing hati-hati, bener-bener dibimbing dengan sebaik-baiknya. Kalau mau berkata, nak kamu kok pinter tenan, padahal sekolahnya diajari orang iso siji ditambah siji kok 11, nak kowe kok pinter banget, gemes gitu ya, gemes. Ojo sampai bocah kok ngene goblok iki. Ojo sampai, karena apa? Donga daripada orang tua niku dungane wali. Engko nak goblok tenan jenengan sing susah, sing rugi. Bocah nuwakale pol, bocah lanang kan biasanya ngono. Bocah kok ngene bandel. Ojo sampai bocah kok ngene pinter e. Wira-wiri ora antem. Darane pinter. Ya dungane wong tuwa niku kan ngoten. Pokoke sing apik-apik walaupun jenengan atine jengkel. Jenenge anak kan ngoten nggih. Gawe kesele wong tuwa niku jenengan diuji sampai seberapa besar batas kesabaran yang panjenengan miliki. Ini ujian, makanya Luqman itu sebagai cermin kita. Walaqad ataina Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Kalau pendidikan keluarga yang kita contoh adalah Luqmanul Hakim. Nah,
Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Menyekutukan itu apa? Menduakan Allah. Jangan sampai aku meninggalkan generasiku, tapi generasiku dalam keadaan kafir. Ojo sampai. Makanya pendidikan pertama kali yang diterapkan Luqman terhadap anaknya adalah inna syirka ladzulmun adzim. Jangan sampai engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua itu madrasatul ula. Orang tua itu adalah guru yang pertama di antara guru-guru yang lain, ya. Ini yang perlu panjenengan garis bawahi. Urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Ya, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Ojo sampai walaupun itu baik, ojo sampai karena nama Allah. Sumpah karena Allah. Paling enak itu kalimat insya, jika Allah mengko aku bakal ketemu awakmu ning simpang 5 jam 09.00. Insya, demi Allah aku berani sumpah sampur geledek sampai gosong, engko aku bakal ketemu awakmu jam 09.00 ning simpang 5. Ternyata udan ora sedo ono gledek oke. Opora kuweden. Makanya jangan menggunakan sumpah itu sesuatu yang ringan, karena pada hakikatnya itu sangat berat sekali. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hati. Yuk kita lanjutkan 225. 1 2 3. La yu'akhidhukumullahu billah fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Yuk terjemahkan. Kan berat juga toh. Ya, makanya kalau sumpah hati-hati. Dulu di desa saya, Bu, ada seorang wali lewat. Di situ ada babi yang sedang nikah atau kawin, ya. Tahu toh? Sing jenenge daerah hutan itu biasanya banyak babinya, banyak celengnya. Santri kiai, ya, kiai di belakangnya ada santri yang ketika itu sedang berjalan lewat. Seorang santri bilang, Mbah, ono babi lagi kawin. Ya, santri nih. Terus sing kiai, "Hus. Muni ku saniki sing babi wau dadi watu. Sampai saniki tasih. Makane ono desa jenenge Hajar Hijir. Apa itu Hajar Hijir? Itu adalah bahasa Arab yang artinya watu celeng. Makanya ono desa jenenge desa watu celeng. Iku kenapa? Karena sabda pangandika. Makanya ojo sampai terutama kiai, ustadz, para wali, sunan, ojo sampai ngomong sak ngomongnya iso dadi kun fayakun, iso dadi nak wis dadi dibalekno dadi wong angel kaya maling kun dan nak wis dadi watu dibalekke dadi menungso angel. Sebab napa? Wis terlanjur. Begitu makrus keluar dari lisan malaikat Jibril lewat, selesai jadi. Makanya hati terutama orang-orang alim, ya, terutama para kiai, terutama seorang ibu itu dunganya mustajab. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Jadi kalau panjenengan berlawanan dengan hati maka jangan ucapkan. Tetapi Allah akan menghukum manakala kamu bersumpah dengan hatimu, tetapi sumpahmu adalah kemungkaran bagimu.
Ya, kamu bersumpah itu iya nak bener-bener kamu berjanji. Iya bener-bener kamu nak ngelakoni, nak ora Allah bakal menghukum ya bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah akan menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Berarti disengaja. Makanya ojo ya ambil bojomu ya ojo sumpah-sumpah. Sumprit itu loh. Aku ndak ngapa-ngapain. Ya, jangan. Ya, insya Allah aku akan selalu berbuat baik dan taat sama kamu ayahku gitu ya. Nah itu kan lebih enak gitu enjoy. Bahasanya ditoto ya kan gitu. Kalau jenengan bahasanya bagus, anaknya mendengar kan jadinya enak. Tapi kalau bahasamu kasar, ndes ngomong tuh anak ini kok bapak ngomongin ini ambil ibu, oh ibu kok ngomongin ini ambil bapak. Jadi instingnya sudah beda. Yang diterima sudah beda. Biasanya itu akan dianut oleh anaknya. Kadang anaknya ngomong sama temennya des. Kenapa? Melihat bapaknya ngomong sama ibunya dengan tata bahasa yang tidak bagus. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Nak wis kaya ngono, wis terlanjur njaluk ngapura karo Gusti Allah. Ya Allah, aku nyuwun ngapura, aku mau kok ngomong kaya ngene, aku wedi marang hukumanmu ya Allah. Aku njaluk ngapura, aku ora ngulangi lagi. Makanya tata bahasa itu harus diperbaiki. Kita lanjut ke 226. 1 2 3. Lilladzina yu'luna minan nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Ya tarjih. Iya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata illa itu apa? Catatan kakinya dilihat tuh di 141, mengilah istri, maksudnya apa? Bersumpah tidak akan mencampuri istri. Ya, ini juga harus hati-hati juga. Demi Allah, aku bersumpah aku ora bakal nyampuri awakmu, gak najis, enggak boleh. Jenengan ora usah bales, awakmu yo najis, ora usah. Nanti jadinya orang suami istri, gak boleh ya. Iku ternyata di dalam ilmu fikih ono hukumane lho, hati-hati. Lilladzina yu'luna min nisaihim, lilladzina, dan orang-orang yu'luna mengilah itu menyumpai. Marang sinten min nisaihim kelawan wong wadon. Sing disebut wong wadon iku bojone. Tarabbusu arba'ati ashur, maka dia harus, ya ini hukumannya dari Allah, jenengan bisa baca di catatan kaki. Dengan sumpah itu seorang wanita menderita karena tidak disetubui dan tidak pula diceraikan. Dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali atau tidak, atau membayar kafarat. Maka hati-hati, seorang suami pun juga harus hati-hati ketika guyonan karo bojone. Ojo sampai kamu sing duwe bojo, sing ora duwe bojo berusaha. Alhamdulillah ya. Makanya niki hati-hati Bu, jenengan juga harus mengingatkan ketika santai ya. Misalnya kayak suami, kamu tak pulangkan ke orang tuamu, mungkin kamu sudah ndak istriku lagi, itu harus hati-hati. Itu jatuh talak. Ya, kalau jangan sampai 3 kali. Kalau 1 kali masih sah, 2 kali masih sah. Kalau 3 kali sudah nggak sah, sudah jatuh, sudah nggak suami istri. Kok kumpul berarti kebo. Ya makanya makanya guyon itu bisa jatuh, bisa menjadikan tidak sah
antara suami dan istri ketika campur, sudah tidak sah lagi, sudah tidak suami lagi. Maka hati-hati jenengan ini ngaji fikih, walaupun kita ringan tapi pendidikan untuk jenengan dan anak-anak panjenengan. Ya, Pak, sesuk nak guyon sampai aku aja sampai ngomong kaya ngene ya Pak ya, medeni ya, medeni aja sampai guyon ya guyon, tapi jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang seperti itu, karena itu hukum itu hanya untuk laki-laki. Kalau istri tidak bisa. Istri tidak bisa, ya. Istri harus menggugat. Misalkan nggak suka sama suami, tapi kalau suami hanya mengatakan 3 kali, saya talak, selesai, sudah nggak jadi suami dan istri lagi. Ya, tapi kalau istri, saya cerai kamu, saya talak kamu, tidak bisa, kecuali yang memutuskan apa? Pengadilan agama dengan ajuan dan permohonan, namanya gugatan cerai. Tapi kalau suami kan enggak. Begitu dengan kalimat 3 kali selesai, kan begitu ya. Makanya hati-hati. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga 3 ayat ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Kemarin dan sekarang banyak pelajaran yang kita ambil ya. Inilah manfaatnya belajar daripada Al-Qur'an. Pokoknya belajar Quran itu enak, Bu. Ngerti ya, Pak. Jenengan ora sekolah kok ngerti dhewe. Dhisik Pak Musin pernah ngajari seperti itu, pernah menjelaskan seperti itu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.